Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita di dalam Dia, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang begitu baik, yang mencintai. Bapak Ibu bersama saya, terbukti nyata kita dipelihara sama Tuhan. Kita sudah memasuki di bulan Juli, bulan yang ke-7. Berarti kita masih diizinkan Tuhan berjalan 5 bulan lagi sampai bulan yang ke-12. Bulan yang terakhir 2025 disertai Tuhan. Kalau kita dekat bersama Tuhan, perkara ajaib terjadi. Nanti kita mau baca firman Tuhan 2 Taurikh pasal 20 ayat 23 sampai 37, di mana terdapat mujizat antara peperang Yosafat dengan Bani Amon Moab. Mereka saling bunuh karena Tuhan menyertai Yosafat. Tuhan menyertai bangsa Israel. Demikian Tuhan akan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, di dalam firman Tuhan sebentar kita mau baca di lembah pujian, di sana mereka memuji Tuhan. Untuk itu mari, kesempatan buat kita dimanapun kita berada pada Rabu pagi ini tanggal 2 Juli, kita akan memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, serahkan semua pergumulan kita dalam tangan Tuhan. Sebab keajaiban, kemenangan, kedahsyatan, mujizat terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pastor Yakob Ramadhan nyanyikan pujian ini. Usah ku takut, Allah penjagaku, amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, amin, haleluya. Tak usah ku susah, amin, haleluya. Roh Kudus hiburku, amin, haleluya. Tak usah ku cemas, haleluya. Tuhan Yesus memberkatiku, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar, haleluya. Dia besar, Dia ajaib, El Shaddai, Maha mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan yang maha segala-galanya, amin, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, amin, haleluya. Usah ku takut, karena janji Tuhan dalam Ulangan pasal 7 ayat 21, demikian firman Tuhan, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat, Immanuel, Tuhan bersama kita, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus maha segala-galanya. Ya Tuhan, punya ulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasuran dan keagungan. Ya segala-galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Sucikan mulutku Bapa, pikiran dan hatiku,
Pagi ini kami membaca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, semua salah kilapku, dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami membaca firman Bapa. Buka hati kami firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat pagi Bapak Ibu semua, sehat ya. Senantiasa doa, kita mau dekat dengan Yesus. Penyertaan Tuhan menyertai Bapak Ibu bersama saya. Sudah memasuki di bulan Juli, tanggal 2 Juli. Ini anugerah Tuhan yang besar. Kita bersuka cita karena janji Tuhan dalam Ulangan 7:21, demikian firman Tuhan. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Janji Tuhan ajaib. Kita hidup di dalam firman Tuhan. El Shaddai, amin. El Shaddai Allah Maha Besar, El Gibor Allah Maha Perkasa. Dia sanggup melakukan perkara yang luar biasa, karena Tuhan berjanji ada di tengah-tengah kita. Tuhan yang besar, Maha Dahsyat. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Kita membaca 2 Tawari pasal yang ke-20. Puji Tuhan ya, berurutan Bapak Ibu ya. Kemarin kita baca 2 Tawari pasal 20 ayat 1 sampai 22. Sekarang kita membaca 23 sampai 37 ya. Puji Tuhan, terus sampai kita baca sampai habis, sampai Malaki, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saya membaca ayat 23 tentang kemana Raja Yosafat menghadapi Bani Moab, Bani Amon. Apa yang terjadi? Ayat 23, lalu Bani Amon dan Moab berdiam menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memudahkan mereka. Sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Lihat, ini suatu perkara besar terjadi. Keajaiban Tuhan terjadi. Mana mungkin sudah bisa bunuh-membunuh kalau betul-betul tidak ada Tuhan. Wow, tidak bisa. Karena Tuhan. Jadi Amon pada dan Moab itu kan sama-sama teman, sahabat mereka itu. Tapi bisa saling bunuh-membunuh. Karena apa? Karena Tuhan menyertai bangsa Israel. Inilah penting. Kalau kita dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, selalu intim dengan Tuhan, berserah total kepada Tuhan, perkara ajaib terjadi. Persoalan Bapak Ibu di hadapan Tuhan tidak perkara mustahil. Tuhan sanggup memberkati dengan cara Tuhan yang dahsyat. Yang penting kita mau selalu berserah total kepada Tuhan, punya hubungan sehat dengan Tuhan. Ya, tidak boleh memaki-maki, menyalahkan Tuhan atau hidup di dalam dosa. Kita stop dosa. Kita mau hidup bagi Kristus. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Coba, bangkai semua itu, mati semua. Moab dan Amon, saudara, karena Tuhan menyertai Israel. Lalu Yosafat dan orang-orang turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya ya. Diizinkan Tuhan, itu berkat, karena semua harta dunia ini adalah milik Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan izinkan kemenangan ya, di tangan Tuhan, di situ mereka bangsa bisa menikmati berkat Tuhan, karena mereka sudah mati semua, saudara ya. Jadi barang bangsa diambil ya, karena begitu banyak sampai 3 hari itu. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Nah, ini di sana mereka memuji Tuhan, dan itu sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Amin. Lembah pujian berarti di tengah-tengah masalah pergumulan ada kemenangan. Di situ mereka memujiakan Tuhan. Oh, besarlah Tuhan. Ajaib. Di tengah-tengah problem persoalan Bapak Ibu, jangan pernah khawatir. Melangkah dengan iman percaya, pasti ada kemenangan. Di situ Bapak Ibu bisa lakukan muji Tuhan seperti di lembah pujian. Memuji, bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Lalu datanglah sekalian orang Yehuda di Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kesalahan musuh mereka. Amin. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus, ada damai sejahtera. Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena apa? Bangsa Israel mengalami kemenangan. Demikian kehidupan Bapak Ibu bersama saya. Ada Israel rohani, Sama Tuhan itu adil. Tuhan cinta Israel, Tuhan cinta kita.
Karena kita adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Kita juga disebut Israel rohani. Ya, itu mari kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Di situ ada berkat Tuhan melimpah. Mereka sukacita karena kesalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi nafiri menuju rumah Tuhan. Saya yakin pasti mereka memuji Tuhan untuk kemenangan yang besar. Ketakutan yang dari Allah menghidapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar Tuhan yang berperang melawan musuh Israel. Amin. Keluaran 14 ayat 14. Aku berperang ganti kamu, kamu diam saja. Ini cintanya Tuhan. Kuasa Tuhan yang dahsyat terjadi. Dan kerajaan Yosafat aman. Karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepada di segala penjuru. Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun. Pada waktu ia menjadi raja. 25 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibu ialah Asuba Anasil. Bahagia saudara. Ya, usia masih muda 35 tahun. Sudah dipilih sama Tuhan menjadi raja. Selama 25 tahun dia memerintah Israel, berarti umur 60 tahun. Berarti usia masih muda nih. Ya, usia 35 tahun sudah diangkat Tuhan menjadi raja. Kalau bukan karena Tuhan, enggak bisa ya menjadi presiden, perdana menteri, raja, apapun profesi kita. Pasti ada campur tangan Tuhan. Karena semua adalah milik Tuhan. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata ya. Raja Yosafat seperti ayah Raja Asa. Saya ingat sekali Raja Asa juga cinta Tuhan. Dia betul-betul komitmen. Dia buang itu kuil-kuil. Dia buang itu dia marah tuh. Tapi dia bela nama Tuhan. Demikian sama dengan Yosafat. Dia bela nama Tuhan. Dia cinta Tuhan. Melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ini penting. Setiap kita nih harus melakukan yang benar. Tanya sama Tuhan. Roh Kudus bawa aku berjalan dalam kebenaran Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengaruniakan hatinya kepada Allah yang mau mereka. Selebih dari riwayat Yosafat dari awal sampai akhir. Sesungguhnya semua itu tertulis dalam riwayat Yehu dan Hanani bin Hanani yang tercampur di dalam kitab Raja Israel. Kemudian Yosafat, Raja Yuda, bersekutu dengan Asia, Raja Israel yang fasik perbuatannya ini. Seringkali awalnya bagus, ujung-ujung endingnya tidak setia sama Tuhan. Seperti Raja Salomo. Awalnya bagus, saudara. Tapi ujung namanya sudah tenar. Mulai sombong dia, ambil istrinya banyak. Sama ini. Ya, ia bersekutu dengan Asia. Bersekutu dengan orang jahat yang tidak berkenan sama Tuhan. Demikian kehidupan Bapak Ibu. Jangan pernah bersekutu dengan orang yang tidak tahu dengan Tuhan. Jadi pada waktu Bapak pertemanan dengan pribadi orang-orang, saudara Bapak Ibu bisa tahu kualitas lawan bicara kita, teman kita ini kira-kira kualitasnya seperti apa. Contoh misalnya mereka disuruh ke gereja, dia menghina sekali, tidak dianggap Kristen kafir misalnya. Berarti dia tidak percaya kepada Tuhan. Jangan pernah bergaul. Kalau bergaul di dalam 1 Korintus saya mau baca ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dikatakan, jangan sesat, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pilih-pilih pergaulan. Dalam arti, kalau dia tidak cinta Tuhan, hidup main dengan dosa-dosa, berarti Bapak Ibu bergaul dengan dosa. Ya. Oleh karena itu mari kita mau bergaul dan orang hidupnya takut akan Tuhan. Supaya kita berkenan. Ini buktinya sudah. Tidak berkenan sama Tuhan. Karena mereka bersekutu raja yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu Asia 36 untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal dibuat mereka di Sion Geber 37 yang terakhir. Tapi Elisha bin Dodawan dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat katanya. Karena engkau bersekutu dengan Asia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Ini bukti nyata. Kalau memang ada firman Allah, jangan bergaul dengan orang fasik. Jangan bergaul dengan langkah-langkah orang yang tidak berkenan sama Tuhan. Jangan, kita lebih bagus hidup di dalam firman Tuhan. Sudah jelas, saudara. Di Mazmur pasal 1, ya, berbagailah orang yang tidak berjalan di jalannya orang fasik. Ya, untuk itu mari kita mau melangkah di dalam firman Tuhan. Saya mau baca ini. Mazmur 1 ayat 1. Berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Jadi mereka adalah mereka yang tidak takut akan Tuhan. Jangan pernah bergaul, tapi bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang cinta Tuhan, ya, supaya kalau sudah bergaul sama mereka, bukan bergaul kalau dengan mereka, mari kita ajak mereka untuk percaya Tuhan. Kalau tidak mau percaya kepada Tuhan, ya kita bak di dalam doa.
Yang penting hati-hati Bapak ya, seperti ya, Raja Yosafat bergaul dengan Asia yang fasik perbuatan tidak berkenan sama Tuhan, maka Tuhan marah. Ya, karena engkau bersekutu dengan Asia, maka Tuhan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal itu pecah, tak dapat lagi. Coba ini. Karena tidak taat kepada firman Tuhan. Takut kita kepada Tuhan. Karena sumber segala berkat, sumber kesuksesan, sumber kemenangan hanya di dalam tangan Tuhan. Itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Maka Tuhan yang besar El Shaddai akan menyertai kita. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan yang maha kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus maha segala-galanya, berkatnya melimpah, El Shaddai, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas apapun, ada tanggal 2 Juli 2025. Mari kita mau dekat dengan Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan di situ. Lembah pujian, mereka memuji, memuliakan Tuhan. Dan mereka sukacita ada kemenangan. Tapi jangan bergaul dengan salah. Jangan bergaul dengan dosa. Tapi bergaul di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.